Halo semuanya, selamat datang di channel Evin Odyssey. Nah, sekarang saya baru berada di Panama Canal di Panama. Jadi, Panama Canal ini terletak di Isthmus of Panama yang menghubungkan antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Atlantik. Panama Canal ini memegang peranan yang sangat penting buat jalur transportasi pelayaran laut. Nah, karena apa? Jalur ini menghubungkan dua samudra yang dipisah oleh daratan. Nah, kalau nggak ada Panama Canal ini, kita kalau dari Pasifik mau ke Atlantik itu harus ngalang-ngalang jauh banget lewat Amerika Selatan. Harus muterin Argentina, Chile, Argentina, habis itu baru ke atas nyampe ke Atlantik. Nah, karena ada kanal ini, waktu tempuhnya bisa terpotong jadi cepet banget. Karena lewat kanal ini cuma membutuhkan waktu paling lama itu 20 jam, paling lama. Nah, jadi itulah mengapa kanal ini memegang peranan yang penting banget buat transportasi pelayaran laut. Dan ini sekarang kapal saya Viking Star udah masuk ke Miraflores Lock ya. Jadi di Panama Canal ini ada 3 lock yang bisa dimasuki kapal kecil. Yang pertama ada Miraflores, yaitu yang pertama. Habis itu nanti yang kedua ada Pedro Miguel Lock. Dan yang ketiga yang paling ditunggu-tunggu itu adalah Gatun Lock. Yang akan menghubungkan nanti dari Gatun Locknya ke Gatun Lake. Nah, jadi Gatun Lake itu apa? Nanti saya jelasin. Tonton terus sampai akhir videonya ya. Panama Canal ini memang ya nggak sebesar terusan Suez ya, yang memang itu besar banget. Dan pas terusan Suez keblok kapal kargo yang macet itu juga bisa menimbulkan kerugian yang besar. Kan tetapi uniknya di Panama Canal ini, yaitu kapal kita begitu udah masuk locknya, itu pintu gerbangnya nanti ditutup, seakan-akan ya, kapal kita diangkat naik gitu karena debit air yang di situ ditambah. Nah, begitu masuk lock berikutnya, pintu gerbang itu dikunci dan debit airnya ditambah lagi. Nanti saat ketinggian udah cukup ya bisa melaju lagi ke lock berikutnya. Nah, itu uniknya Panama Canal di situ. Dan ini yang dilewati kapal saya Viking Star itu yang khusus apa jalur kapal kecil. Kalau yang kapal barang ukuran besar, kapal besar lainnya itu lewat daerah sebelah sana. Dan nanti keluarnya set di sebelah sana itu jalurnya, nah, sebelah sana. Dan berakhirnya nanti di sana itu ada kapal barang. Itu kalau lewat sini nggak muat kapal yang gede-gede, jadi harus lewat sana. Udah gerak lagi kapal Viking Star. Jadi tadi untuk masuk dari ke apa Miraflores sampai keluar dari Mirafloresnya itu membutuhkan waktu sekitar plus minus 1 jam. Nah ini nanti masih ada Miguel Lock dan juga Gatun Lock. Pokoknya ikuti terus sampai akhir ya. Jadi sejarah singkat mengenai Panama Canal. Konstruksinya ini mulai dibangun pada tahun 1904, tepatnya bulan Mei. Dan selesai dibangun pada bulan Agustus 1914. Artinya memakan waktu sekitar 10 tahun pembangunan. Dan letaknya ini tepat banget di daerah Isthmus of Panama. Yang merupakan ya jalur pelayaran lah yang menghubungkan antara Pasifik dan juga Atlantik. Nah ini memang jalur pelayarannya nggak besar ya waterway-nya. Itu cukup itu kecil dan sejak ada kanal ini dibangun maka apa kapal besar bisa lewat, kapal kecil juga bisa lewat. Oke, kita udah hampir keluar dari Miraflores Lock. Nah, dan di depan ini danau buatan namanya Miraflores Lake. Ya, jadi sebelum menuju ke Pedro Miguel Lock ya, kita harus melewati danau buatan ini terlebih dahulu, baru nanti nyampe ke Pedro Miguel Lock. Ya, dan itu ada ya kapal tugboat yang bakal apa menuntun kapal ini untuk ke Pedro Miguel Lock. Nah, itu dia tugboatnya yang akan memandu kita ke Pedro Miguel Lock. Dan itu dia akhir dari Miraflores Lock.
memang ya perjalanan yang nggak sebentar tapi worth it lah untuk dinikmati prosesnya karena ya ini juga termasuk ya life experience gitu pengalaman. Oh gua pernah kesini kalau di Panama Canal tuh gini 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 ntar bisa cerita gitu. Jadi kita udah mulai masuk ke lok yang kedua yaitu Pedro Miguel Lock. Ya, bisa dilihat ya. Itu kapal ini di deck 2 ya. Ini posisinya sejajar banget sama apa? Temboknya itu. Nah, itu ada kabel fungsi di boatman-nya itu ada kabel fungsinya buat apa? Ngejaga kapalnya biar tetap di tengah posisinya. Jadi biar gak gesrek, biar gak gas. Ya, biar gak gesrek ke dindingnya itu. Ini mulai masuk. Posisinya gerak ya kapalnya ya. Tuh, gerak kapalnya. Nah, mulai menjauh. Nah, itu yang kabel yang saya maksud tadi biar jaga posisinya kapal tetap di tengah pas nanti apa debit airnya ditambahkan. Nah, for your information aja, jadi buat apa menaikkan kapalnya sampai ke level airlock berikutnya itu dibutuhkan sekitar 26.000 sampai 30.000 galon, yaitu 1 US gallon itu sekitar 3,78 kilogram 3,78 liter, maaf maaf. Nah itu 26.000 dikali 3,78. Nah itu ketemunya dalam liter butuh berapa liter. Ini dia gerbang locknya yang nanti akan menutup sebelum apa airnya ditambahkan. Besar banget locknya ini. Kapalnya. Nah itu dia airnya mulai ditambahin. Nah pokoknya totalan waktu buat ngelewatin masing-masing lock, masing-masing gate itu sekitar plus minus 1 jaman ya. Karena memang udah saya bilang tadi butuh sekitar 26 sampai 30.000 US gallon. 1 US gallon itu sekitar 3,78 liter. Nah, tinggal kaliin aja 26.000 kali 3,78 ketemunya berapa. Jadi ya emang lama banget gitu loh. Jadi ini sekarang ketinggiannya udah naik. Nah, tadi kan di bawah garis itu, nah sekarang udah di atas garis itu. Bisa ngelihat darat. Nah, jadi untuk waktu pengisian airnya ya dengan debitnya yang segitu itu membutuhkan waktu sekitar 40 sampai 45 menit baru kapalnya bisa angkat sempurna. Itu ada kapal kargo besar banget lewat yang sebelah, jalur yang sebelah sana sebelahnya. Karena ini jalur kanalnya ada dua, yang kami lewati ini bisa dilewati kapal kecil, sedangkan untuk kapal yang ukuran besar itu lewat jalur yang sebelah sana yang apa nggak ada lok-lokannya. Sekarang kita udah keluar dari Pedro Miguel Lock dan itu kapal yang ngawal kita, yang memandu kita.
Dan ini kita baru sampai di clearingnya ya, Pedro Miguel clearing, dan di depannya ada jembatan. Nah, nanti kapalnya lewat bawah jembatan itu. Kita akan melewati bawah jembatan ini. Jadi jembatan ini membentang persis di atas Panama Canal, dan ini bisa dilewati kapal ya. Jadi udah standarnya dibuat bisa dilewatin kapal, dan konstruksinya cukup unik ya. Kayak ada apa, tiang-tiang memanjang gitu. Three hours later. Jadi sekarang kita udah ada di Gatun Lake-nya. Maaf tadi pas momen masuk Gatun Lake-nya itu nggak dapet karena aduh, sama atasan malah dikasih proyekan. Jadi kelewat momennya. Nah, jadi Gatun Lake ini lokasinya nggak apa, bukan di daerah rendah ya bisa dibilang gitu, tapi di daerah yang rada tinggi. Karena mau ke sini pun kan kayak tadi proses awalnya harus naik, masuk Lok Miraflores, naik masuk Lok Pedro itu juga naik, habis itu masuk Gatun Lake, naik lagi baru keluar di Gatun Lake-nya ini. Nah, jadi Gatun Lake ini merupakan, katanya sih danau buatan, artificial lake gitu ya. Cuma ini luasnya minta ampun, dan itu pemandangan alamnya itu kelihatan natural banget gitu. Dikawal sama tugboat. Itu ada kapal kargo juga lewat sini. Oh, itu ada satu baru anchor. Mungkin nunggu giliran buat keluar. Nah, itu di sana ada kapal kargonya MSC. Ya, jadi Gatun Lake ini ya bisa dibilang highlightnya juga dari Panama Canal ini. Selain apa, model model lok-loknya itu yang bertingkat. Ini sayang cuaca baru rada berkabut, jadi pemandangannya nggak begitu jelas. Nah, itu di sana kan udah kelihatan kabut banget. Dan ini pemandangan dari port side kapal atau sisi kiri sebelah kapal. Yang tadi itu starboard side, sebelah kanan kapal. Jadi pemandangan di Gatun Lake ini ya kayak semacam pulau-pulau, pulau-pulauan gitu. Dan ini sekarang anginnya baru rada kenceng. Ini kayaknya kerekam juga di suaranya, itu anginnya wasbus-wasbus. Dan semoga nanti apa dapat momen lah keluar dari Gatun Lake-nya itu. Karena nanti buat keluar ke Gatun Lake-nya itu, karena tadi masuknya naik berarti keluarnya turun. Habis turun dari Gatun Lake, nah itu apa udah deket ke pintu keluarnya yang udah gabung sama perairan Atlantik, Samudra Atlantik. Ya, jadi setelah sekitar 2 jaman ya sailing di Gatun Lake ini, udah hampir masuk lock buat keluar dari Gatun Lake ini. Itu di depan sana. Nah, itu udah kelihatan locknya. Jadi habis nanti kita kapalnya masuk ke locknya itu, ya ntar debit airnya bakal dikurangin, volume airnya bakal dikurangin. Jadi biar bisa turun kapalnya. Karena tadi udah naik 3 kali, dan ini mau nggak mau harus diturunkan. Oke, jadi kita lanjut lagi videonya. Maaf tadi kepotong, saya ada jadwal cross training, jadi training dulu baru bisa lanjut. Nah, jadi kita udah masuk Gatun Lake, akan tetapi ini di pintu exitnya, pintu keluarnya ya. Nah, itu bisa dilihat ya, debit airnya berbeda antara yang di atas dengan yang di bawah sini. Nah, yang bawah sini mulai dikurangin debitnya, dan itu ada ya semacam lid lah, gerbang gitu. Nah, itu buat ngeblok agar debit airnya bisa berbeda antara yang di sini dengan yang di sebelah sana. Nah, jadi apa? Kita benar-benar turun nih kapalnya. Itu bisa dilihat jalurnya. Nah, itu jalur apa ya? Kereta tadi itu yang buat ngejaga kapal kita biar tetap posisinya di tengah.
Dan ini memang ya udah the end of Gatun Lake, jadi kita bakalan bentar lagi exit dari Panama Canal dan di sini ini udah masuk wilayah perairannya benua Samudra Atlantik. Ya, jadi yang di sana, jauh di sana ya. Tadi kita lewatin itu Pasifik. Ya, kalau sekarang udah di kawasan perairan Atlantik. Ya, jadi habis ini kita bakal masuk lok lagi buat diturunin lagi. Kayaknya ini masih 2 step lagi kayaknya. Di depan masih kayak ada kontur turunan. Nah, ini bakal apa? Di blok lagi jalur airnya. Dan untuk gate-nya mungkin tuh ada di sebelah sana. Itu yang kuning-kuning dua itu gate-nya. Nanti bakalan nutup buat ngeblok jalur airnya. Jadi bisa kita lihat ya perbedaan apa antara volume airnya dengan itu yang di blok. Ya ini ditambahin airnya makanya bisa naik tinggi. Nah, sedangkan yang itu, nah debitnya berbeda, ini lebih rendah. Yang di sini lebih rendah. Jadi itulah yang apa keunikan Panama Canal yang saya bilang di awal video tadi, kalau kapal kalian tuh kayak diangkat naik. Dan ya diangkat bukan pakai alat tapi pakai air. Nah, itulah uniknya Panama Canal. Dan oh ya, fun fact aja itu tadi Gatun Lock itu terletak di ketinggian approximately 26 meter di atas permukaan air laut. Nah, jadi memang posisi danaunya di atas. Nah, kapal kita biar bisa lewat situ harus diangkat naik gitu. Karena memang ya itu passage utamanya di Gatun Lake itu. Nah, itu gerbangnya udah hampir ketutup sempurna. Tinggal nanti tunggu debit airnya. Kok debit volume airnya berkurang. Jadi inilah Panama Canal. Kanal yang bisa mengangkat dan menurunkan kapal. Asik. Hihui. Jadi itu dia tentang video kali ini, transit di Panama Canal. Kanal yang bisa mengangkat kapal. Jadi perjalanan Viking Star dari Pasifik ke Atlantik lewat Panama Canal ini. Dari awal kita prosesnya ke Miraflores Lock, Pedro Lock, habis itu ke Gatun Lock, Gatun Lake, habis itu Gatun Lock lagi buat pintu exitnya dan keluar dari Panama Canal. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main ke Instagram pribadi saya di levin.odc. Sekian, ciao.